tergabung dalam smart learning. Iya, betul. Tapi ini bukan bagian dari smart kayak smart TV, smart bukan ya? Bukan. Bukan. Skill set yang sangat dibutuhkan gitu ya. Dan time maksudnya dia nggak terbatas waktu gitu ya. Iya, mau betul. dulu mau sekarang. Iya. Saya rasa masih sangat dibutuhkan. Masih relevan gitu kok. Masih relevan sampai ya, sekarang. Betul sekali. Halo sahabat pendidik semua, bertemu lagi dengan saya Indra di Big Bang Education. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar. Wah, ini proses belajar yang mana itu sebenarnya bisa dioptimalkan gitu ya. Nah, ini sudah ada Coach Edi ini ya. Halo, assalamualaikum Coach Edi. Waalaikumsalam, alhamdulillah, luar biasa. Ini sehat Coach Edi ya? Alhamdulillah, luar biasa, mantap. Oke, dari mana tadi Coach Edi ini? Ini kebetulan tadi langsung dari rumah. Oh, dari rumah. Ya. Siap. Ini Coach Edi ini sudah berpengalaman selama kurang lebih 18 tahun ya Coach ya? Ya, insya Allah begitulah. Jadi trainer ya, melanglang buana itu ya. Kalau dari pulau mana aja yang sudah terinjak? Iya, alhamdulillah kemarin diberikan kesempatan pertama kali itu saya waktu itu menginjak tanah Kalimantan. Nah, itu udah pernah itu Kalimantan sudah, di Papua juga sudah pernah, kemudian Sumatera udah pernah ya? Juga. Masya Allah. Sulawesi juga kayaknya deh. Lengkap berarti ya sudah ya. Ya alhamdulillah. Oke. Gimana Coach Edi rasanya jadi trainer selama kurang lebih 18 tahun itu apa aja? Suka dukanya boleh di-sharekan mungkin? Iya. Kelihatannya lebih banyak sukanya deh. Karena kan memang di situ apa ya, keinginan untuk berbagi, keinginan untuk belajar itu luar biasa. Ya, ketika kita menyampaikan sesuatu kemudian kepada guru-guru ya di seluruh Nusantara pastinya itu ada sesuatu yang melegakan dalam dada ini loh. Jadi sangat lebih banyak senangnya ya, sukanya dibandingkan dukanya. Itu seperti itu sih. Ini emang ini guru, betul-betul guru ini ya. Senang kalau ketemu siswanya itu senang. Iya, betul. Siap. Circle-nya pokoknya kalau ketemu guru, ketemu siswa luar biasa pokoknya. Oh iya. Gitu. Coach Edi ini ngajar juga ya Coach Edi ya? Iya, ngajar juga saya. Di sekolah mana kalau boleh tahu Coach Edi? Saya pertama kali ngajar waktu itu tuh di SMP Bina Bangsa. Bina Bangsa Surabaya? Di Surabaya, betul. Kemudian 3 tahun kemudian itu saya ditarik di SMA. Sampai sekarang saya di SMA Bina Bangsa. Bina Bangsa Surabaya. Di lembaga yang sama, di Yayasan Pendidikan Bina Bangsa. Itu seperti itu. Gitu. Iya. Oke, kita kembali ke yang training tadi. Kalau yang paling berkesan selama mungkin kan jenengan Pak Edi kan sudah sering ya ke sekolah-sekolah gitu ya. Yang paling berkesan apa kira-kira Coach Edi? Iya, waktu itu saya waktu itu perjalanan kemana ya waktu itu ya? Ke Palu ya. Oke. Ke Palu, kemudian. Itu nggak sakit ya ke Palu ya? Iya. Lumayan. Iya. Waktu itu transit di sana, ya. Kemudian kita menuju ke mana itu? Kalimantan ya? Sulawesi ya? Oh Sulawesi. Iya Sulawesi ya waktu itu ya. Nah waktu itu kita perjalanan itu luar biasa, perjalanan darat itu, ya. Biasanya saya itu jarang sekali mabuk, ya. Nah waktu itu tengah perjalanan itu kita sempat mabuk gitu. Itu darat ya berarti? Iya darat. Jadi perjalanan darat cukup lumayan. Jadi sama panitia sudah disampaikan, ya. Nanti perjalanannya cukup panjang Pak Edi gitu. Jadi saya kan berteman sama 2 orang ya, saya sama teman saya waktu itu. Nah waktu itu ketemu dengan siswa-siswa yang waktu itu ada di mana waktu itu Sampit atau mana ya. Nah waktu itu di pondok pesantren yang dibangun oleh pondok pesantren Gontor. Jadi itu cabangnya. Nah waktu itu adalah kita dikumpulkan ya, pesertanya kurang lebih ada 150. Ada 150 siswa. Iya. Nah, akhirnya kan kita waktu itu sih
pinginnya kita ngajarnya kan bayangannya per kelas kan gitu ya. Iya. Ternyata ada 150. Tapi alhamdulillah kita itu dengan siswa jumlahnya yang begitu banyak, kita satu tim itu 2 orang itu tadi, ya, kita mencoba memberikan motivasi, memberikan hiburan lah buat mereka. Karena kalau lebih ke arah konten itu kayaknya mereka mungkin nggak kepikiran, itu seperti itu. Jadi selain waktu itu yang sangat berkesan perjalanannya yang luar biasa tadi, kemudian mungkin ya. Betul ya, akhirnya ketemu dengan anak-anak yang jadi korban waktu itu, ya, tapi mereka tetap bersemangat untuk belajar. Itu yang membuat saya sampai sekarang ini nggak bisa menghilangkan kenangan yang indah itu. Gitu. Jadi terbayarkan lah ya. Betul, gitu ya. betul. Walaupun jauh nggak apa-apa lah, kita yang penting kebermanfaatannya jauh lebih luas lah gitu. Iya, betul. Siap. Kalau salah satu ekspertisnya mungkin Coach Edi di masa ekspertis jenengan di training itu apa biasanya yang jenengan bawakan, yang Coach Edi bawakan? Iya. Ini saya lebih ke arah concern ke speed reading ya. Oh, speed reading. Iya, jadi speed reading atau membaca cepat itu kan gitu ya. Kemudian juga ada ini mind mapping. Iya. Kemudian ada super memory system. Nah, itu semuanya tergabung dalam smart learning. Oh, berarti smart learning ya. Tergabung dalam smart learning. Iya, betul. Tapi ini bukan bagian dari smart kayak smart TV, smart bukan. Bukan bagian dari teknologi maksudnya ya. Ya, bukan. Biasanya kalau ada smart itu kan ada teknologinya gitu kan. Smart learning berarti belajar dengan teknologi, biasanya kaitannya gitu kalau akhir-akhir ini gitu kan ya. Ini berarti beda bukan. Bukan. Beda. Isinya apa aja tadi, Coach? Speed reading. Speed reading. Kemudian mind mapping sama super memory system. Kenapa itu disebut dengan smart learning tuh? Iya, karena ini merupakan menjadi salah satu keahlian ya, keterampilan yang memang harus dikuasai oleh siapa? Pastinya oleh siswa dan guru, ya, untuk bisa menjadi pembelajar sejati, menjadi tujuan pembelajaran itu bisa teratasi, bisa tercapai dengan baik, itu seperti itu. Iya. Begitu. Jadi memang itu sebuah skill set mungkin ya yang harus kita kuasai sebagai seorang pembelajar gitu ya. Terutama guru berarti ya, Coach. Iya, pastinya. Karena kan nanti guru itu kan juga menyampaikan, melatihkan kepada siswa. Itu seperti itu. Jadi ya keterampilan dasar lah ini yang harus dikuasai. Itu seperti itu. Oke. Berarti tadi pertama kita bahas satu-satu dulu. Ya. Speed reading tadi ya. Apa itu speed reading itu? Iya, secara konsep itu sebenarnya membaca cepat. Ya, tapi pastinya tetap bisa dipahami. Jadi stigma atau mungkin pandangan paradigma orang mengatakan bahwasanya membaca cepat mungkin nanti nggak paham kan gitu ya. Iya, betul. Nah, ini bukan seperti itu. Ya, jadi di smart learning ini, di speed reading ini kita punya strategi, kita punya tips, ya, trik bagaimana kita membacanya cepat, ya, tapi tetap paham isinya, apapun yang kita baca, begitu. Oke. Jadi cepat tapi tetap dapat poinnya. Iya, betul. Oke, itu kalau kita baca, saya biasanya bisa juga tuh, Coach. Dengan speed reading biasanya kalau baca jurnal itu langsung ke bawah bagian kesimpulan. Nah, itu mungkin salah satu trik juga itu ya. Iya, jadi tidak terlalu baca yang terlalu panjang lebar, itu seperti itu. Biasanya 2 gitu ya, rumusan masalah sama kesimpulan udah itu ya. Iya, cukup seperti itu. Iya. Tapi itu kalau jurnal, kalau buku gimana caranya, Coach? Nah, betul. Jadi ini kalau misalkan di speed reading sendiri itu sebenarnya yang pertama itu adalah kita siapkan orangnya dulu ya. Jadi ketika misalkan mau kita mengaplikasikan speed reading, itu keyakinan orangnya dulu. Jadi orang itu punya keyakinan dulu bahwasanya nanti ketika kita membaca cepat itu bisa paham. Itu dulu pikiran itu harus punya keyakinan seperti itu dulu. Mindsetnya dulu, betul. Ya. Jadi ketika misalkan kita sudah menyiapkan niat kita seperti itu, nanti kedepannya ya segala teknik itu nanti bisa dilampaui dengan baik kan gitu. Itu seperti itu. Siap. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
Ini sikap membaca. Sikap membaca itu juga penting. Tujuan membaca itu kan sebenarnya ada dua. Jadi jadi yang pertama itu adalah bersifat rekreatif. Rekreatif. Ya. Yang kedua itu informatif. Informatif. Nah, rekreatif itu maksudnya apa? Jadi membaca ketika misalkan tujuannya hanya rekreatif, ya kita nggak usah menggunakan speed reading dong. Baca kan seneng-seneng nih ya. Nah, sifatnya kan rekreatif, santai baca novel. Masa di speed reading kan nggak mungkin. Nanti kan kita nggak bisa menikmati ya bagaimana momen-momen di novel dan lain sebagainya. Itu kalau sifatnya rekreatif. Nah, kalau sifatnya rekreatif, ya sikap membacanya kita santai. Dengan baringan juga boleh, kan gitu ya. Kemudian dengan bersandar itu santai juga boleh, kan gitu. Nah, yang kedua adalah tujuannya adalah apa tadi? Informatif. Nah, kalau informatif ya kita gunakan teknik speed reading. Nah, itu seperti itu. Bagaimana? Ya duduknya harus tegak. Harus tegak begini berarti. Betul. Kenapa? Ya duduknya harus 90 derajat lah kalau duduk. 90 derajat. 90 derajat. Itu enggak pegel itu ya. Nah, nanti kan ada teknik juga kan gitu ya. Kalau kita bicara capek mungkin bisa jadi capek. Iya. Itu seperti itu. Nah, kemudian nanti kita gunakan misalkan ini tangan kiri gitu ya, memegang bacaannya, kemudian tangan kanan ini digunakan untuk menunjuk. Itu seperti itu. Wah, berarti kan kayak mengeja, bukan? Ya. Biasanya kan anak kalau belajar membaca kan ditunjuk kan gitu. Nah, di speed reading ini itu digunakan penunjuk. Ya, dan bukan menggunakan tangan. Jari bukan, tapi dengan alat tersendiri. Boleh menggunakan bolpen boleh, pensil boleh, atau penunjuk yang lain. Beda ya kalau pakai tangan sama Iya, beda. Ya. Itu nanti kan mesti kalau yang namanya tangan itu nanti kan terbawa dengan kita kan gitu. Suasananya kan berbeda. Itu seperti itu. Jadi gunakan penunjuk untuk membantu merambah kata-kata yang ada itu. Itu seperti itu. Biasanya kalau membaca kalau tidak menggunakan penunjuk, misalkan kita langsung baca gini ya. Baris pertama kedua seterusnya tadi saya sampai mana kan gitu. Menghindari itu ya. Menghindari itu untuk menunjuk itu. Iya. Nah, kalau menggunakan tadi dari tangan itu kan relatif lebih pendek. Iya. Ya, menunjuknya. Kalau menggunakan alat kan kan enak. Itu seperti itu. Siap. Iya. Nah, kemudian sikapnya duduk tadi kan 90 derajat. Nah, kenapa? Tujuannya biar ini sirkulasi oksigennya itu tetap tersuplai dengan baik ke otak. Kan gitu. Itu kan cukup membantu dan sangat membantu ketika untuk membantu konsentrasi. Suplai oksigen itu. Kenapa kita bisa ngantuk? Karena suplai oksigen di dalam otak itu juga berkurang. Kayaknya diusahakan 90 derajat tadi. Itu seperti itu. Siap. 90 derajat terus menunjuk pakai alat. Iya. Ada lagi Terus Edu mungkin yang kemudian yang berikutnya adalah konsentrasi. Konsen. Iya, jadi dan itu memang butuh latihan, ya. Kan ada orang itu yang konsentrasi itu ada yang tempatnya yang tenang kan gitu, ada yang juga mendengarkan musik juga santai, itu juga bisa konsentrasi. Jadi kembali kepada orangnya masing-masing sih. Itu seperti itu, konsentrasi sejauh mana. Itu seperti itu. Betul. Itu untuk yang speed reading. Artinya itu beberapa tips yang mungkin bisa diaplikasikan. Betul. Kan, ya. Tapi itu memang bisa diaplikasikan ya? Bisa. Terbukti ya berarti? Iya. Iya pastinya. Ya, tergantung nih. Ini yang namanya kan di smart learning itu adalah skill ya. Tadi kan dibilang ada skill. Iya. Keterampilan kan. Dan itu butuh dilatih. Dan gitu. Kalau misalkan ini nggak digunakan lagi, ya ibaratnya pisau itu ya nggak tajam. Tumpul ya. Betul. Itu seperti itu. Menarik sekali nih, apalagi kan sekarang lagi rame literasi kan ya. Betul. Jadi kalau pakai speed reading ini harusnya tingkat literasinya lebih tinggi gitu. Betul, harapannya begitu. Ya. Jadi kalau misalkan ini pengalaman aja ya, ketika misalkan kemarin ketemu dengan beberapa guru di beberapa sekolah yang lain gitu ya. Rata-rata rapot pendidikan untuk nilai literasinya menurun. Di tahun kemarin ya? Ya, betul. Itu seperti itu. Dan itu mungkin
speed reading ini menjadi salah satu alternatif lah. Iya, option lah gitu ya. Iya, betul. Apalagi kalau kan sekarang kan soal-soal juga apa namanya stimulusnya kan panjang-panjang Betul. biasanya ya. Nah itu yang menjadi tantangan anak sekarang itu seperti itu. Ya, Baca semua. ogah untuk baca gitu. Itu loh. Baca semua lambat gitu, bacanya lambat gitu kan ya. Iya. Waktunya habis belum selesai gitu. Nah, itu kadang-kadang langsung aja. Iya, Langsung betul. jawaban itu seperti itu. Oke, itu speed reading ya. Ya. Oke, terus yang kedua tadi apa? Mind mapping. Mind mapping ya. Mm-mm. Mind mapping itu berarti buat kayak bagan gitu ya? Ya, betul. Ini mind mapping itu kan peta pikiran gitu ya. Oh, Berbeda dengan peta konsep ya. oh beda ya? Beda. Jadi kalau peta konsep itu lebih ke arah ini. Biasanya temanya itu dari atas gitu ya. Kemudian nanti subtema dan seterusnya itu nanti ke bawah. Ya. Oh. Jadi temanya di atas. Peta konsep itu seperti itu. Atau bisa jadi di samping kiri atau samping kanan. Nah, kalau mind mapping yang namanya tema itu selalu di tengah. Temanya selalu di tengah. Tema selalu ditaruh di tengah. Fungsinya apa? Nah, kenapa? Nah, ini betul. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi kenapa kok yang namanya peta pikiran atau mind mapping ini itu temanya ditaruh di tengah? Itu sesuai dengan ini apa struktur otak kita. Ya. Itu kalau misalkan kita diberikan sebuah kertas gitu ya, dalam posisi landscape gitu ya. Nah, posisi landscape gitu, biasanya kita yang ditanya gitu ya, ditanya sama orang lain, kalau misalkan ada sebuah gambar apel atau buah apel atau apapun gitu ya, enaknya ditaruh di mana kan gitu. Oh, ya. Dan survei membuktikan secara umum mengatakan bahwasanya nanti saya taruh di tengah. Itu seperti itu. Nah, kemudian subkonsep, ya subtema dan sebagainya. Nah, itu nanti menjalar ya dari tengah nanti ke samping, kanan, kiri dan seterusnya. Itu seperti itu. Dan yang menjadi ciri khas di mind mapping di situ adalah gambar dan warna. Itu wajib ada. Wajib berwarna ya. Wajib. Berarti kalau yang bikin mind mapping hitam putih itu belum jadi itu ya, masih setengah itu. Itu perlu dikasih warna itu. Ya, kenapa? Karena otak itu suka yang warna. Ya, suka ada gambar. Itu sangat membantu untuk merecall ya informasi yang kita tuliskan di situ. Oh, oke. Tapi tetap harus ada tulisan karena tulisan itu merupakan dari otak kiri ya dan memang dibutuhkan. Kalau yang gambar sama warna itu adalah struktur dari otak kanan, ciri khas dari otak kanan. Ya, jadi kan konsep dari smart learning sendiri itu adalah sebenarnya menyeimbangkan kinerja dari otak kanan ya sama otak kiri. Jadi biar seimbang. Itu seperti itu. Di mind mapping begitu. Itu mencatat kreatif dengan cara mind mapping. Oke. Itu mind mapping. Artinya tadi kan sudah membaca, habis baca kan mungkin dicatat gitu. Betul. Kan ya. Catatnya pakai mind mapping gitu ya. Terus tadi yang terakhir super memory system. Betul ya. Betul. Oke, itu apa lagi nih, Gus? Iya. Iya, jadi memang betul. Jadi super memory system ini sebenarnya salah satu cara ya bagaimana kita mengingat sesuatu dengan teknik yang sangat mudah. Ya. Oke. Dengan misalnya dengan sistem cerita. Jadi di super memory system itu ada dengan cara cerita. Jadi jadi misalkan ada ciri-ciri makhluk hidup misalkan. Ada berapa gitu ya. Nah, itu kalau misalkan menggunakan otak kiri itu mesti menghafalkannya diurut nomor 1 apa gitu ya, nomor 2 apa dan seterusnya kan gitu. Nah, kalau menggunakan otak kanan dengan teknik super memory system itu dengan diceritakan. Jadi saling terkait satu dengan yang lain. Itu seperti itu. Jadi sangat mudah sebenarnya dengan sistem cerita. Itu seperti itu. Misalkan contoh tadi ciri makhluk hidup adalah bernafas. Kemudian memerlukan makanan. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga misalkan bergerak. Nah, kemudian yang keempat misalkan itu berkembang biak dan seterusnya. Nah, ini kalau otak kiri kan mesti satu persatu kan. Ini kalau ini diceritakan kalau pakai sistem cerita. Yang kedua bisa dengan teknik lokasi.
Itu seperti itu. Oke, lokasi ini kalau saya cerita tadi udah nangkep nih. Ya. Lokasi ini gimana? Nah, lokasi ini syaratnya lokasi itu yang sangat familiar dengan kita. Biasanya lokasi yang familiar dengan kita apa biasanya? Lokasi di mana? Dapur kalau saya. Nah, dapur bisa. Ketahuan suka makan ini. Betul. Di dapur juga bisa, mungkin di ruang tamu bisa kan gitu ya, di kamar dan seterusnya. Pokoknya yang familiar dengan kita dan sangat kita kenal. Itu seperti itu. Nah, itu menggunakan pasak lokasi. Itu seperti itu. Jadi contoh misalkan tadi ya, yang pertama tadi ciri makhluk hidup bernafas gitu ya. Bernafas itu misalkan di dapur di situ itu ada kompor gitu ya. Jadi ditaruh di situ bernafas, kompor, bernafas, kompor, bernafas. Itu seperti itu. Kemudian bergerak ke kanan. Jadi lokasi itu harus memutar. Ya memutar. Boleh ke kiri, kalau ke kiri ya ke kiri terus gitu ya. Kalau misalkan ke kanan ya ke kanan terus. Itu seperti itu. Itu begitu. Jadi kemudian konsep yang kedua ya, misalkan makan. Nah, apa di mana di situ bendanya? Dapurnya apa? Setelah kompor, kalau di dapur saya nih ya, di situ ada kompor, di situ ada tempat bumbu. Tempat bumbu itu gitu ya. Makan gitu ya. Kemudian apa lagi? Berkembang biak. Setelah di dapur situ ada wastafel. Di dapur saya di situ ada wastafel. Jadi saya letakkan begitu. Itu untuk memudahkan. Tapi menyinkronkannya, mohon maaf ya Gus. Menyinkronkannya apa enggak malah jadi lebih sulit ya? Ya, gini. Nah, setelah itu kan harus diberikan aksi. Ada aksinya. Jadi misalkan tadi bernafas ya. Bernafas, kompor ya, nafas, kompor kan gitu ya. Jadi tidak diletakkan begitu saja. Iya, itu kan saya juga. Iya, betul. Kesinambungan enggak? Betul. Jadi nafas, kompor ini bagaimana memberikan aksi ini ya. Boleh dari kompor ke nafasnya ya. Atau nafas ke kompornya. Itu seperti itu. Jadi untuk contoh misalkan tadi nafas ya. Kemudian di kompor tadi ya. Nah, nafas meninju kompor misalkan, atau meniup kompor misalkan. Nafas meniup kompor. Jadi cari aksi-aksi yang memang di situ itu lucu dan itu tidak masuk akal. Dan itu justru itu disukai sama otak. Gitu ya. Iya. Jadi kan kita bisa membayangkan gini. Nafas kemudian kompor. Nafasnya berarti meniup kompor. Itu seperti itu. Atau dibalik, kompor ditiup oleh nafas. Itu seperti itu. Biasanya orang kan berpikiran, bernafas kan biasanya hidung ya. Tapi nggak usah dimunculkan hidungnya, tapi nafasnya. Itu begitu. Itu seperti itu. Kemudian tadi yang berikutnya adalah makan gitu ya. Di situ ada bumbu dapur. Nah, jadi makan dengan bumbu dapur, makan melahap bumbu dapur. Itu seperti itu. Jadi atau aksi yang lain yang memang tidak masuk akal ya. Itu justru bisa mengingat kita. Sangat mudah untuk mengingat dengan aksi-aksi yang lucu, kemudian dengan yang tidak masuk akal. Itu seperti itu. Justru itu membantu kita mengingat ya. Betul. Tapi kayaknya masing-masing orang punya preferensi masing-masing. Betul. Atau mungkin gini, kalau misalkan di rumah agak kesusahan ya bendanya, ya di bagian tubuh kita lah. Bisa gitu. Juga gitu. Bisa. Ya? Jadi kan tadi kan ciri-ciri makhluk hidup ya, karena berkaitan dengan makhluk hidup, ya tubuh kita sajalah. Itu bisa. Itu seperti itu. Ya, jadi misalkan di kepala ini ya. Kepala ini mungkin mulai dari rambut, kemudian telinga misalkan, kemudian mata, kemudian hidung, mulut dan seterusnya. Tapi memang harus urut begini. Itu begitu. Kalau ke kanan ya ke kanan, kalau ke kiri ya ke kiri, atau mungkin dari atas ke bawah sini atau bawah ke atas. Harus urut tuh ya? Iya, harus urut. Ya nanti kita ingatnya mudah ya. Betul. Tadi dari rambut, habis rambut apa ya? Habis rambut mata. Mata itu apa ya? Iya. Mata ini. Gitu. Iya, itu seperti itu. Iya. Sangat mudah. Iya, Jadi bisa dengan sistem cerita, dengan sistem pasak lokasi,
atau dengan cara yang lain mungkin plesetan atau mnemonik lah kalau bahasa apa itu pendidikannya itu ya, mnemonik itu plesetan sebenarnya. Bahasa pinternya ya. Mnemonik. Bahasa kerennya mnemonik. Itu seperti itu. Oke. Iya. Oh, bisa juga pakai plesetannya. Betul. Berarti ada 3 tadi ya, Gus ya. Cerita, terus sistem lokasi Ya. sama Mnemonik atau plesetan tadi. Oke. Itu begitu. Kayaknya yang paling saya seneng kayaknya cerita kayaknya. Oh ya. Ya, kalau cerita tuh saya agak lama biasanya ingetnya. Ya. Iya. Gitu. Tapi untuk menghapusnya memori itu nanti juga agak susah ya. Iya, kalau sudah kadung mengganti nancep, yang lain kan gitu. Itu seperti betul. Kalau sudah kadung nancep ya, harus ganti harddisk ya. Nah, harus dipartisi itu. Harddisknya dipartisi saja. Itu begitu. Oke. Iya. Tapi pasti bisa diaplikasikan gitu ya, Gus. Ya. Antara tadi mulai dari speed reading, terus ada mind mapping sama primary system ini ya. Gus Edi sudah pernah mengaplikasikan semuanya berarti ya? Dan terbukti bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Kalau di sekolah aplikasinya membantu di sisi apanya tuh, Gus? Ya, jadi anak-anak itu kalau misalkan speed reading gitu ya, itu kadang-kadang ya itu tadi ya, kalau membaca itu kan agak susah mereka ya. Dan itu memang yang namanya speed reading itu memang butuh dilatihkan. Ya. Jadi kalau di sekolah kami ya itu di awal biasanya ada orientasi siswa, itu kita berikan waktu, kita latihkan. Itu seperti itu. Jadi mereka dibekali dulu speed readingnya seperti ini. Itu begitu. Ya, nanti kemudian ketika diaplikasikan di kelas, nah itu diingatkan lagi. Kalau khususnya di kelas saya kebetulan ngajar pelajaran biologi, ya sudah gunakan teknik speed reading. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah paham. Nah, setelah itu kadang kalau misalkan mereka sudah familiar dengan speed reading dan sebagainya, ya, kemudian ada momen, ayo ini ada bacaan, ya, silakan diringkas dengan teknik mind mapping. Mencatat kreatif menggunakan mind mapping. Pak, enggak bawa ini Pak, alat macam-macam, ya sudah pakai alat tulis yang ada sementara itu. Kalau misalkan mendadak begitu ya. Nah, kemudian tapi kadang-kadang saya sudah sedia di sekolah, itu sudah sedia. Spidol itu sudah sedia. Nah, ini dipinjam pakai untuk kalian semuanya, nanti disimpan lagi, digunakan lagi. Dengan berbagai warna tadi ya. Betul. Itu seperti itu. Siap. Itu berarti memang harus dilatihkan terus. Betul. Ya, termasuk gurunya juga ya. Pasti. Nah, yang menjadi tantangan itu di guru kita itu kadang yang guru yang sudah kita latih kemudian tahun berikutnya sudah nggak ngajar lagi di situ. Itu tantangan tersendiri lah. Akhirnya kan melatih lagi ya guru yang baru. Oh, karena kan gitu ya. Iya, betul. Siap. Mungkin itu tantangan tersendiri. Iya, memang itu seperti itu. Apa ya, fenomenanya memang begitu. Betul. Gitu ya. Dan itu ya manusiawi lah begitu ya. Gitu. Siap. Oke, berarti nah ini kalau untuk ke siswa gitu ya. Kan apalagi guru tadi kan juga harus menguasai semua itulah ya, biar membantu dia. Kalau yang mungkin apakah harus dikuasai semuanya atau salah satu dulu atau bertahap atau gimana nih Gus? Iya, prosesnya. Betul. Ya. Yang pasti kalau misalkan yang awal-awal kita berikan semuanya dulu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kan kita evaluasi ya. Anak itu merasa enjoy yang mana dulu nih. Gitu ya. Kemudian kendalanya di mana mereka terkait dengan speed reading, apa yang mereka hadapi ketika pelaksanaan itu seperti apa. Itu seperti itu. Kemudian terkait dengan mapping juga demikian. Nah, mereka yang enjoy itu yang mana dulu lah. Yang mereka mau kuatkan yang mana dulu. Itu seperti itu. Kemudian secara berkelanjutan itu seperti itu ya, kita saling evaluasi, kita ingatkan anak-anak mana nih yang mau didalami lagi nih, yang mana itu seperti itu. Jadi harapannya ya secara ideal itu pastinya anak-anak menguasai semuanya. Iya, betul, pasti. Betul kan, ya, idealnya kan begitu. Tapi kadang di lapangan itu anak-anak itu juga banyak tantangan lah. Iya. Di sana sini itu pastinya begitu, gitu. Siap. Tergantung kesiapannya mereka lah masing-masing. Nah, itu juga tantangan jadi guru. Kadang-kadang di tengah kesibukan yang luar biasa, ya
kadang kita sendiri itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Anaknya sendiri itu yang mungkin lupa dan lain sebagainya, atau mungkin banyak aktivitas juga di sekolah kan bukan hanya pelajarannya itu saja, kegiatan macam-macam itu seperti itulah. Begitu. Terus saya dikatakan bisa menguasai speed reading itu ketika apa tuh? Saya bisa klaim diri saya ini udah bisa nih mulai menguasai speed reading. Kayak apa? Alat ukurnya apa alat ukurnya? Ya, ini di sekolah atau secara umum nih? Personal. Oh, secara personal. Baik, itu gini ya. Standar internasional untuk dikatakan dia bebas dari sukses ya, katakan sukses membaca cepat, ya itu kalau secara internasional itu lebih dari 300 kata per menit. Berarti minim 300 kata? Iya. Per menit? Iya, itu seperti itu. Saya berapa kata ini ya? Nah, itu perlu dicoba itu nanti. Saya kalau dari standar itu belum bisa baca. Nah, ya itu begitu ya. Artinya di situ kan bukan berarti nggak bisa membaca kan gitu ya. Artinya informasi yang didapatkan sedikit. Jadi kalau 300 kata ke bawah itu informasi yang didapatkan sedikit. Tapi mereka tetap bisa baca kan gitu. Iya. Itu seperti itu. Nah, itu dilatih. Ya. Itu secara umum ya. Nah, kadang kemarin ada yang mengclustering lagi itu mengklasifikasikan ya kalau membacanya antara kalau sudah lebih dari 1000 kata per menit itu dikatakan super cepat. Super cepat? Iya, itu seperti itu. 1000 kata ya? Iya. Dan itu bisa sebenarnya. Oh bisa ya? Tapi memang perlu dilatih. Kata kuncinya itu. Oke. Iya, dilatih. Itu seperti itu. Kalau Ko Saidi sendiri berapa nih? Saya jadi penasaran. Iya. Awal dulu waktu ini ya, saya masih ingat waktu TOT itu ya. Waktu itu awal pretest ya waktu itulah 300 bawah kan gitu. Nah, setelah selama kurang lebih 1 minggu itu sudah sampai ke 750 ke atas lah. Itu seminggu ya. Latihan selama 1 minggu. Nah, apalagi kalau misalkan berbulan-bulan. Dan itu akan menurun kalau saya nggak melatih diri saya. Itu bisa menurun kalau nggak dilatih. Iya. Itu seperti itu. Jadi kalau ingin tetap stabil atau mungkin meningkat, ya memang harus dilatih. Oke. Dengan teknik-tekniknya. Jadi setelah tadi ya keyakinan tadi sudah, sikap, kemudian ini ada tekniknya lagi untuk membaca cepat itu adalah soft focus. Apalagi nih? Nah, kan gitu ya. Tadi kan belum sempat disinggung ya. Iya. Soft focus itu adalah dalam satu baris itu membaca di antara spasi antar kata. Jadi kalau ada kata-katanya, misalnya katanya ada 7 gitu ya. Iya, 7 kata misalnya. Ada 7 kata gitu. Nah, kita membacanya bukan per kata, tapi di antara kata. Oh. Gitu. Jadi sekali langsung terbaca 2 kata gitu. Karena sebenarnya kelebihan mata kita itu adalah melihat dalam sekali pandang. Itu sebenarnya kelebihan mata kita. Ya, jadi kalau misalkan kita membacanya per kata itu nanti akan lambat nanti. Itu pastinya begitu. Apalagi kalau misalkan disuarakan. Itu juga menghambat. Itu soft focus ya. Yang lebih dahsyat lagi adalah dengan teknik trifokus. Dalam satu baris itu langsung dibagi menjadi 3. Oh, jadi 3 bagian gitu. Iya, 3 bagian. Nambah lebih cepat lagi. Tapi tetap ditunjuk ya. Oh, tetap ditunjuk ya? Iya. Nggak boleh dilihat aja? Nggak boleh. Dalam satu baris ya tetap ditunjuk. Loh, nanti kan kita nggak tahu. Enggak, kita akan tahu nanti. Ya, kenapa? Karena selain sekali pandang mata kita itu bisa melihat gitu ya, kecepatan memori kita itu juga luar biasa loh. Bisa mengingat loh. Apa hal-hal yang penting pastinya. Itu seperti itu. Nah, tapi kan tidak, setelah nanti kecepatannya sudah bagus, nah teknik memahami ini yang perlu tadi yang belum disampaikan. Iya, nanti udah cepet, tapi kosong kan gitu ya. Kamu baca apa tadi? Nggak tahu. Nah, tekniknya yaitu dengan cara predicting. Predicting. Iya, dengan cara predicting. Apa? Kira-kira sebelum kita membaca ya, sebuah buku judulnya misalkan hiu misalkan. Iya. Nah, kita kan sebelumnya memprediksi kira-kira bacaannya tentang apa sih di dalamnya itu, kan judulnya kan hiu ya.
Bahas apa aja sih? Oh iya, kebayang gitu ya. Misalkan baca buku digital marketing gitu ya. Iya. Di dalamnya pasti ada ini bahas Apa-apa kan ini, gitu ya. traffic, Memprediksi apa dulu gitu. lah, diprediksi dulu. Oh, Betul. Dengan cara apa? Bagaimana? daftar isi bisa saya lihat. Bisa. Ya, itu kalau covernya belum dibuka ya tuh bungkusnya. Oh iya Ya kan? Iya. Kalau buku-buku yang bagus kan begitu biasanya, masih dibungkus kan gitu. Dibungkus. Nah, bagaimana caranya? Dengan 5W 1H. Atau sekarang ini ada 5W 2H. Oh iya. Ya kan? Apa gitu ya, mengapa dan seterusnya. Apa sih hiu ya toh? Mengapa kok harus ada hiu dan sebagainya. Kan gitu. Jadi sekilas tapi kan ribet ya. Nah, itu perlu dilatih lagi. Kan enggak mungkin misalkan kita menulis mau baca kok nulis kan gitu. Apa hiu gitu ya. Nah, itu perlu dilatih apa? Dengan cara membuat pertanyaan di imajinasi. Oh. Itu seperti itu. Nah, ya setelah prediksi, sudah diprediksi, kemudian menggunakan teknik tadi, trifokus tadi, itu tadi yang biasanya yang Mas Indra tadi menyampaikan kalau misalkan baca jurnal, langsung kemana? Kesimpulan gitu ya. Kan gitu ya. Nah, kalau ini lebih ke arah ini. Jadi kalau misalkan ada bacaan gitu, per paragraf, itu dicari adalah ide pokoknya. Oh. Jadi kalau misalnya dalam satu paragraf ketemu ide pokoknya, ya sudah pindah ke paragraf berikutnya. Tidak perlu ke baca-baca yang lain. Apa biasanya hanya penjelasan saja. Iya, explanation dari apa? Betul. Dan biasanya yang namanya ide pokok di mana? Letaknya biasanya di mana? Bisa di awal atau di akhir. Gitu ya. Ada juga yang di tengah, tapi jarang. Gitu. Ya, dan lebih banyak bacanya mesti di atas biasanya. Iya, biasanya kalimat pertama gitu ya. Itu gitu. Ini saya masih agak pinter ini ya. Itu begitu. Bahasa Indonesia dulu itu. Iya, jadi ketika udah ketemu ide pokoknya, sudah. Itu seperti itu. Siap. Dan yang namanya satu lagi adalah ketika pre-knowledge kita, misalkan kebetulan karena saya guru, ketika membaca bacaan guru tentang manajemen guru, tentang prinsip-prinsip penilaian dan sebagainya, karena pre-knowledge pengetahuan saya sebelumnya itu sudah tahu, sudah ada. Ya, bacanya tambah lebih cepat lagi kan gitu. Apa sih yang baru gitu Pak? Nah, kecuali ada sesuatu yang baru nih. Baru mungkin agak lebih pelan kan gitu. Iya. Beda lagi kalau misalkan konteksnya adalah guru, kemudian diberikan buku atau bacaan yang berbeda, hukum misalkan. Ya perlu ekstra kan gitu. Itu seperti itu. Karena nggak punya pre-knowledge tadi ya. Nah, betul. Itu begitu. Oke. Menarik sudah ada gambarannya. menarik. Smart learning ya. Iya, ini skill set yang sangat dibutuhkan gitu ya. Dan maksudnya dia nggak terbatas waktu gitu ya. Mau dulu mau sekarang. Iya. Saya rasa masih sangat dibutuhkan. Masih relevan kok. Masih relevan sampai sekarang. Betul sekali. Ya walaupun sekarang banyak hadir AI dan lain-lain, tapi ini menurut saya juga salah satu skill yang harus kita kuasai gitu. Karena mengingat literasi kita rendah banget nih gitu. Jangan-jangan lama-kelamaan nanti kita nggak dipakai lagi gitu kan ya. Maksudnya digantikan oleh AI dan lain sebagainya. Betul. Speed reading setelah membaca dirangkum menggunakan mind mapping, diingat menggunakan super memory system. Wah itu membangun luar biasa itu ya Gus ya. Betul begitu. Siap. Terima kasih banyak, ini kita banyak dapat ilmu nih hari ini ya. Ini nggak terasa sudah hampir 40 menit ya. Rencananya 30 menit jadi 40 menit. Ya nanti mungkin kita bisa sharing lagi ya Gus. Siap. Kalau mau belajar lebih lanjut, ada preferensi buku atau apa yang bisa kita pelajari? Ya belajar di Kuanta saja lah. Gitu. Wah ini sepakat saya. Iya dong. Iya. Kalau mau ya silakan. Kalau membaca toh itu kayaknya kurang greget nanti, dapatnya itu beda. Ya karena ini memang skill ya yang harus dilatih. Betul. Atlet itu kalau cuma baca buku renang nggak bisa renang. Ya. Nah, baca toh ya dilatih kan pastinya. Harus berlatih, mempraktekkan dan diawasi oleh orang yang sudah memang bisa atau mampu begitu ya. Betul. Terima kasih banyak Coach Edi. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita bisa sharing-sharing lagi nih. Insya Allah siap. Terakhir penutup nih Coach Edi. Oke, kita lihat ke kamera yang tengah ya Coach ya. 1, 2, 3.
Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih banyak Coach Edi ya, luar biasa. Mantap. Terima kasih matur nuwun. Terima kasih kesempatannya.